Bayangin kalian itu kena bom atom, tapi cuma luka-luka dan kalian masih hidup. Nah, uniknya 3 hari kemudian kalian kena bom atom lagi dan kalian masih hidup. Nah, ini merupakan kisah nyata dari Pak Sutomo Yamaguchi. Beliau ini terkena bom atom yang berada di Hiroshima dan di kota Nagasaki. Merasakan dua-duanya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan bahas di Ini Saatnya Kalian Tahu. Tahun 1945 merupakan babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Ya, nggak usah dijelasin, kalian pasti udah tahu sih. Nah, Sutomo Yamaguchi, tokoh utama dalam cerita kita kali ini. Ya, atau mungkin nanti kita akan panggil Pak Tomo saja biar gampang. Pak Tomo ini merupakan seorang yang cerdas yang berasal dari kota Nagasaki. Ia bekerja sebagai insinyur di perusahaan Mitsubishi Heavy Industry. Nah, pada saat itu usianya kurang lebih sekitar 29 tahun. Ya, awalnya ia tuh bekerja di perusahaan Mitsubishi yang di kota Nagasaki. Namun, ia mendapatkan pekerjaan di luar kota, yaitu di kota Hiroshima selama 3 bulan, selama musim panas. Nah, Pak Tomo ini menghabiskan musim panasnya untuk mengerjakan suatu desain kapal tanker minyak yang baru untuk perusahaan Mitsubishi tadi. Nah, Pak Tomo ini dibantu oleh rekan kerjanya untuk mengerjakan hal tersebut. Ya, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 itu harusnya menjadi hari yang terakhir ya bagi Pak Tomo untuk membuat desain kapal tanker minyak tadi di kota Hiroshima. Dan harusnya pada tanggal 6 Agustus itu beliau telah pulang ke kota Nagasaki. Tepat jam 8:15 pagi, Pak Tomo itu menuju ke galangan kapal yang berada di kota Hiroshima tadi, ya di tempat ia bekerja. Nah, saat perjalanan menuju ke galangan kapal, ia itu mendengar suara pesawat terbang. Ya, awalnya ia berpikir kalau itu pasti pesawat komersil. Nah, tapi setelah didengar-dengar, kok suaranya bukan seperti pesawat komersil. Ya, setelah mendongakkan kepala, Pak Tomo itu melihat secara jeli. Itu adalah pesawat tempur milik Amerika Serikat. Pesawat B-29 pengebom milik Amerika Serikat. Nggak lama dari kejadian itu, beberapa menit kemudian pesawat itu langsung menjatuhkan bomnya di kota Hiroshima. Ya, Pak Tomo kaget. Yang pertama itu ada suara dentuman keras seperti shockwave yang sangatlah keras dan memekakan telinga, dan ada cahaya yang sangat menyilaukan mata sehingga Pak Tomo itu tidak bisa melihat. Ya, kemudian setelah itu terjadi ledakan yang sangatlah besar. Boom! Ya, kota Hiroshima meledak dan Pak Tomo sampai terpental seperti roller coaster. Saat kejadian itu terjadi, Pak Tomo itu pingsan dan ketika ia bangun dan membuka matanya, Pak Tomo itu berpikir apakah dirinya itu telah mati. Ya, karena melihat kondisi kota Hiroshima yang hancur lebur seperti kiamat. Nah, ketika ia bangun, telinganya juga berdenging sangatlah keras. Ya, Pak Tomo itu bingung kejadian apa yang barusan itu terjadi. Setelah beberapa menit kemudian atau ya beberapa jam, ia bertemu 2 rekan kerjanya di Mitsubishi tadi. Nah, Pak Tomo itu bercerita apa yang terjadi barusan. Ya, ternyata kota Hiroshima itu telah dibom. Setidaknya terdapat 80.000 korban jiwa yang dihasilkan oleh bom atom Little Boy tadi. Setelah itu, Pak Tomo dan 2 rekan kerjanya itu langsung mencari shelter atau kamp pengungsian ya untuk menyelamatkan diri dan beristirahat. Nah, pada malam harinya, Pak Tomo itu nggak sengaja mendengar seorang pengungsi yang berkata kalau stasiun kereta api yang di kota Hiroshima itu masih beroperasi. Nah, pada keesokan harinya, Pak Tomo itu berkata kepada 2 temannya tadi kalau dia ingin pulang ke kota Nagasaki untuk menemui istrinya dan anaknya. Nah, tapi perjalanannya itu nggak mudah. Ketika ia akan menuju ke stasiun kota, itu memerlukan waktu yang cukup lama karena jembatan yang harusnya dilewati itu runtuh. Ya, akhirnya Pak Tomo dan 2 rekannya itu harus menyeberangi sungai dengan cara berenang. Ya, awalnya sih nggak apa-apa, tapi Pak Tomo itu kaget ketika melihat jenazah berserakan di sungai dan banyak darah yang mengalir di sungai tersebut. Ya, tapi Pak Tomo tetap harus menyeberangi sungai tersebut. Akhirnya Pak Tomo sampailah di stasiun kota. Nah, setelah masuk ke gerbong kereta, penampakannya juga mengerikan. Banyak orang yang terluka di dalam gerbong kereta api.
seperti Tren to Busan. Tapi ini bukan zombie, tapi orang-orang yang terkena radiasi nuklir. Nah, sampailah Pak Tomu di kota Nagasaki. Ia langsung mencari tempat perawatan ya atau rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter itu sampai nggak mengenali Pak Tomu. Ya, karena nggak kenal. Enggak dong. Nah, Pak dokter itu telah mengenal Pak Tomu. Ya, tapi ia bingung kenapa kok Pak Tomu bisa luka-luka seperti ini. Ya, setelah itu Pak Tomu itu menjelaskan kepada dokter itu kalau Hiroshima itu habis dibom oleh Amerika Serikat. Dan seluruh kota itu hancur. Awalnya dokter itu nggak percaya, tapi setelah melihat Pak Tomu ini, ya dia kemudian percaya. Kemudian Pak Tomu itu mendapatkan perawatan, ya mukanya itu diperban dan seluruh badannya yang luka-luka itu langsung diperban. Singkat cerita, ia langsung pulang ke rumahnya untuk menemui anaknya dan istrinya. Ketika ia masuk ke dalam rumahnya, keluarganya pun juga kaget siapa orang yang berperban dan luka-luka yang masuk ke dalam rumahnya. Tapi ya gimana pun istrinya bakal ngenalin Pak Tomu. Nah akhirnya Pak Tomu itu berceritalah kepada keluarganya kalau kota Hiroshima itu habis dibom oleh Amerika Serikat. Dan seluruh kota itu hancur. Namun Pak Tomu itu alhamdulillah selamat. Ya bersyukurlah keluarganya karena Pak Tomu itu selamat. Nah habis itu Pak Tomu itu memutuskan untuk beristirahat. Nah, selang 1 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Pak Tomu itu memutuskan untuk berangkat kerja. Padahal tubuhnya itu masih penuh luka-luka dan ya belum sembuh total. Nah, sampailah di tempat kerjanya atau di kantornya. Bosnya itu langsung bertanya kepada Tomu dan rekan-rekan kerjanya itu kayak lagi rapat gitulah. Nah, itu bertanya kepada Tomu. Tomu, apakah yang terjadi kepadamu? Nah, Pak Tomu tadi menjelaskan hal yang sama yang dijelaskan kepada keluarganya. Kalau kota Hiroshima itu habis kena bom Amerika Serikat. Dan satu bom itu menghancurkan seluruh kota. Nah, tapi bosnya itu nggak percaya dan heran. Apa ada bom yang bisa menghancurkan satu kota hingga hancur lebur? Nah, belum sampai perkataannya itu selesai. Tiba-tiba langit itu menjadi sangatlah silau. Dan Tomu kaget, jangan-jangan ini bom yang terjadi seperti di kota Hiroshima yang lalu. Nah, akhirnya hal itu terjadi kembali. Kota Nagasaki dibom untuk kedua kalinya. Pak Tomu itu langsung merundukkan kepalanya dan bersembunyi di bawah meja. Karena kaca-kaca itu langsung pecah. Ya karena shockwave tadi. Dan beberapa detik kemudian, boom! Ledakan yang sama yang terjadi di kota Hiroshima terjadi di kota Nagasaki untuk kedua kalinya. Nah setelah ledakan itu terjadi, Pak Tomu itu langsung berlari kembali ke rumahnya. Ya karena ia panik gimana keadaan istri dan anaknya. Tapi sesampainya di rumah, istri dan anaknya itu nggak ada di rumah dan rumahnya itu udah hancur. Singkat cerita, setelah Pak Tomu itu berangkat kerja, istri dan anaknya itu pergi ke swalayan atau ke pasar untuk berbelanja. Ya karena ingin memasakkan sesuatu yang spesial untuk Pak Tomu setelah pulang kerja dari kota Hiroshima. Akhirnya Pak Tomu itu menemukan anak dan istrinya di luar swalayan dengan kondisi masih selamat dan cuma luka-luka ringan. Ya kemudian mereka bertiga itu dirawat di rumah sakit karena ya radiasi dari nuklir tadi. Setelah itu Pak Tomu dan keluarganya itu berjuang mati-matian menghadapi radiasi nuklir yang terus menggerogoti tubuhnya. Dan pada tahun 2006 Pak Tomu itu menjadi public speaker yang menceritakan pengalaman hidupnya. Nah pada tahun 2009 Pak Tomu itu secara resmi diakui oleh pemerintahan Jepang. Salah satu orang yang selamat dari 2 kejadian bom atom yang terjadi di Hiroshima dan di Nagasaki. Nah, menurut kalian Pak Tomu ini orang yang beruntung karena selamat dari bom nuklir atau orang yang nggak beruntung karena terkena 2 bom nuklir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.